Udah ya, Bu Risma ya. Oke. Yuk di naskah pertama, di topik pertama Bu Risma coach, aku coach ya. Ya, kita mulai. Bismillah. Oke. Ini kita mulai dari yang baca itu dulu ya. Ya. Oke, di sini. Oke, siap Pak Heri. Terima kasih. Ya, Pak Heri sudah diingatkan. Makasih. Oke. Jadi topik pertama Bu Risma, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh gurunya. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali si murid yang bersangkutan. Murid tersebut tidak merasa nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa ada nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid yang bersangkutan. Ya, coachingnya Bu Risma ya. Oke, ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nak, apa kabar? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah, Ibu juga kabar baik. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin agak lama ya. Kamu nggak apa-apa agak lama? Oh, tidak apa-apa Bu, kebetulan waktu saya hari ini memang kosong dan tidak ada latihan. Oh iya, Alhamdulillah. Hari ini boleh nggak Ibu tanya sesuatu? Kenapa ya akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung, kurang semangat itu belajar di kelas. Ada apa ya? Nggak seperti biasanya loh kamu seperti itu. Gimana ya Bu? Saya memang perlu seseorang sih untuk berbicara permasalahan atau yang sedang saya hadapi, yang mungkin untuk teman curhat gitu ya Bu, yang untuk bersedia membantu permasalahan saya. Ibu bisa loh jadi teman curhat kamu. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Solusi? Terus apa lagi? Ya, minta arahan itu ya. Maksudnya agar saya bisa keluar dari permasalahan itu gitu loh Bu. Oh gitu. Coba deh, apa yang kamu rasakan sekarang? Kamu boleh ceritakan ke Ibu. Saya merasa saya tidak nyaman dengan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah kita. Tidak nyaman? Apa sih yang buat kamu tidak nyaman dengan mata pelajaran yang kamu sebut tadi? Iya Bu, sebenarnya akhir-akhir ini saya merasa kurang fokus dalam belajar dan merasa tidak nyaman karena saya berpikir bahwa guru bahasa Inggris sering menyindir saya Bu di dalam kelas. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu bisa berpikir bahwa guru tersebut menyindir kamu? Iya Bu, soalnya kalau di dalam kelas ibu itu tuh bilang pada teman saya sambil dia melirik-lirik ke saya. Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita tentang keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les akan lambat dan dalam memahami materi guru tersebut. Begitu Bu. Lalu menurutmu bagaimana setelah gurumu berbicara seperti itu? Menurut saya sih benar juga apa yang dikatakan ibu itu. Memang bahasa Inggris itu sangatlah penting, apalagi pada zaman sekarang ya Bu. Jadi memang sangat dibutuhkan bahasa Inggris itu.
Terus kenapa kamu nggak ikut les privat sama guru tersebut untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kamu kan? Iya sih Bu, sebenarnya. Tapi tidak bisa Bu, masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu itu tidak suka kali ya Bu sama saya, akhirnya saya mendapat nilai jelek. Oh, begitu menurut pemikiranmu. Lalu, menurut kamu pembicaraan kita hari ini tujuannya untuk apa? Tujuannya Bu, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar tidak disindir lagi Bu, dan mendapat nilai yang bagus dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Hmm, Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapat nilai yang bagus, apa yang menjadi hambatanmu untuk mendapatkan nilai bagus? Kebetulan Bu, les dari guru bahasa Inggris itu kan diadakannya sore hari. Sedangkan waktunya sore, saya itu harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga mengatakan supaya saya harus latihan bulu tangkis dan tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis tersebut karena berkaitan dengan lomba tersebut, Bu. Dan itu Lalu, sangat penting. iya iya. Lalu pendapatmu bagaimana? Apa prioritas kamu dalam hal ini? Apakah les privat bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis yang jadi prioritas? Sebenarnya dua-duanya sih penting, Bu. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat ini karena jadwalnya itu, Bu, berbenturan. Jadi saya belum bisa bagi waktu antara latihan bulu tangkis dengan les. Kalau begitu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut supaya tidak berbenturan antara keduanya? Kira-kira atau mungkin saya akan menemui guru bahasa Inggris tersebut, Bu, dan mencoba untuk saya berbicara dengan beliau agar saya boleh mendapatkan link video atau catatan bahasa Inggris supaya saya bisa pelajari secara daring di rumah, Bu. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau hari Sabtu itu, Bu, saya tidak ada latihan bulu tangkis. Oh, daring. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu latihan bulu tangkis? Bisa, Bu. Oh, Saya bisa bisa. pakai laptop Itu ataupun bagus, Nak. HP untuk belajar nanti. Ya, itu bagus, Nak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini ke guru bahasa Inggris kamu? Ya, Bu, saya akan segera menemui beliau dan berbicara kepada beliau dan berusaha untuk dapat mengatur waktu les secara daring maupun luring di hari Sabtu supaya tidak berbenturan dengan latihan bulu tangkis saya, Bu. Ya, bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Jadi, dua-duanya berjalan beriringan. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan dalam dua kegiatan. Tapi, jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru bahasa Inggris kamu akan memahami dan akan berusaha untuk membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan juga membuatkan jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa les sehingga tidak berbenturan dengan latihan yang kamu laksanakan. Oh, iya, Bu, itu akan saya lakukan. Oh iya, terima kasih, Bu, atas bimbingannya nih. Sekarang saya jadi mengetahui apa yang harus saya lakukan dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, Nak, kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa ya melaksanakan keduanya ya tanpa harus mengalahkan salah satu. Semangat ya, kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu, atas dukungannya, atas motivasinya semua. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke topik kedua ya, Bu Risma ya.
Oke, kita lanjut ke topik kedua. Oke, topik kedua kondisinya adalah rekan saya, seorang Mhm. guru bahasa Indonesia, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas. Kemudian dalam pengumpulan tugas hanya 50% dari jumlah murid yang ada dalam satu kelas. Nah, guru tersebut ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Oke, kita mulai ya. Saya jadi coach ya, Bu. Saya jadi coach. Oh iya, saya Ah, jadi coach, lupa. Bu Risma jadi coach. Oke. oke, oke. Selamat pagi, Bu. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau cerita nih tentang apa yang sedang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Bu. Eh, apa yang mau Ibu ceritakan ya? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya ngerasa kok murid-murid saya di kelas yang saya ajar tuh kurang antusias begitu dalam menerima materi dari saya. Kemudian saat mengumpulkan tugas, murid-murid saya hanya mengerjakan tugas tuh 50% saja, Bu, dari seluruh anggota kelas. Jadi 50%-nya seperti mengabaikan. Saya jadi merasa sedih, Bu. Jadi menurut Ibu yang yang dapat diharapkan nih dari kita ngobrol hari ini apa ya, Bu? Sebenarnya saya harapkan ada solusi ya, Bu, atas masalah yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, Karena saya menurut sedih, mhm, itu tadi. Saya ngajar anak-anak tidak antusias, Bu, kurang antusias. Kemudian saat saya memberikan tugas, yang mengerjakan itu hanya 50%. Yang 50%-nya seperti mengabaikan. Saya bingung, apakah mereka mengerti atau tidak, atau sebenarnya memang tidak mau mengerjakan tugas, seperti itu, Bu. jadi menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid dapat kurang antusias ya dalam pelajaran Ibu sehingga mereka hanya mengerjakan 50% dari jumlah siswa yang ada? Kalau menurut saya sih, Bu, murid-murid sih di kelas tuh pasti menginginkan pembelajaran yang asik, nggak monoton, nggak ngebosenin gitu ya, Bu, ya. Jadi mereka Mhm, mhm. nggak bosen gitu ngelihat saya, Bu. Hanya itu Ibu? Ya, tapi saya bingung, Bu, gimana ya caranya supaya mereka nggak bosen, supaya mereka ikut pelajaran saya tuh dengan antusias dan tidak monoton dan mereka juga ada semangat. Jadi saya juga semangat, Bu, ngajarnya. Oke. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira nih, apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran, yang Ibu ajarkan? Pasti pernah kan, murid merasa antusias nih, Bu Emi datang, terus, kira-kira apa pada waktu itu yang Ibu buat? Saya pernah sih, Bu, saya adakan ice breaking ataupun games. Tapi kalau terlalu sering, gimana ya, Bu, ya? Nanti jadi main-main terus, Bu. Gimana, Bu? Oh, kalau saya berpendapat nih, Eee, saya sebenarnya yang tadi Ibu utarakan mengadakan ice breaking terhadap anak-anak itu perlu. Lalu menurut saya supaya membuat, ice breaking itu supaya tidak membuat murid-murid asing dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu. Iya juga ya, Bu, ya. Perlu perlu sering juga ya, Bu, berarti ya untuk ice breaking-nya. Atau mungkin juga karena tugas saya terlalu banyak ya, Bu. Saya memberikan banyak pertanyaan, tapi saya nggak memberikan sumber belajar yang beragam gitu. Jadi mereka bosen. Apakah seperti itu ya, Bu, ya? Mmm, kalau mengenai tugas yang Ibu berikan, eee apa namanya, apakah itu juga menjadi antusias mereka untuk dalam pengumpulan tugas? Sehingga, adakah waktu yang Ibu berikan untuk mereka mengumpulkan tugas gitu?
Ya mungkin waktu yang saya berikan terlalu sedikit ya Bu, terlalu cepat seperti itu. Jadi mereka, bingung juga mencari sumber belajarnya dan Hmm. juga waktunya terlalu cepat. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya di kelas? Saya biasanya pakai buku teks Bu, yang ada di perpus dan buku pegangan guru saya. Oh, adakah sumber belajar selain daripada buku teks? Saya pikir banyak ya Bu sumber belajar ya. Ada dari video YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, aplikasi online yang bisa untuk belajar anak-anak, atau aplikasi TikTok atau Reels di IG yang bisa membuat mereka semangat. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu sangat antusias dalam pembelajaran. Iya ya Bu ya, benar juga ya Bu ya. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya nih Bu ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, tidak hanya dari buku teks. Saya akan coba menggunakan video YouTube, video TikTok, kemudian saya akan memberikan tugas yang nggak terlalu banyak Bu, supaya mereka nggak bosen, supaya nggak mereka merasa antusias. Kemudian bentuk tugasnya juga saya akan buat sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Dalam hal ini istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa ya Bu untuk belajar, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya saya mau pakai bentuk demonstrasi drama, lagu, puisi, atau laporan digital lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu dengan apa yang sudah Ibu rencanakan tersebut. Eh, apa komitmen yang apa komitmen terhadap rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan ini? Ya Bu, saya mencoba berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan untuk hari ini, untuk esok hari, dan untuk selanjutnya. Di mana saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Dan sumber belajarnya juga banyak, sehingga murid saya dapat menjalankan pembelajaran mereka secara merdeka dan dengan hati yang bahagia. Saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada paksaan. Semuanya akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya, supaya mereka lebih antusias daripada hari kemarin-kemarin ya Bu. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau sharing dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses pembelajaran yang bisa membuat murid-murid saya lebih antusias, murid-murid saya tidak bosen, dan mereka juga semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga kita bisa jadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin, amin. Pokoknya semangat dan kita pasti bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita dan mereka akan Amin. senang jika kita masuk ke dalam kelas, maka mereka akan antusias di dalam menerima setiap pembelajaran yang kita berikan. Yang penting kita semangat. Sama-sama semangat ya Bu. Nanti kalau saya sharing-sharing lagi, Ibu mau ya jadi teman sharing saya? Boleh, kita sharing Siap. sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik. Saya Terima ngajar kasih dulu juga. ya. Oke, siap. Udah dua topik nih Bu Risma ya. Iya, tadi kata Pak Heri 15 menit ya?
Udah lebih deh kayaknya kita ya. Kita balik ke grup besar nggak ya? Ini berarti kita balik ke grup besar ya? Atau belum? Pak Heri? Tapi belum ada. Kita tadi kecepatan apa kelamaan ya, Bu Risma? Aku lupa nggak ini kan tadi lihat. Bentar ya. Kita coba balik dulu ya, Bu Risma ya, ke grup besar ya. Belum kayaknya Bu Risma, di grup besar masih ada 3 orang, berarti belum. Jadi kita di sini. Enggak, maksudnya tadi Pak Heri kasih tahu nggak ya, waktu yang kita coach itu kita kasih saling saran atau bagaimana gitu apa enggak? Apa itu nanti di yang grup besar ketika praktek lagi? Tadi aku dapat infonya sih, nggak tahu ya kalau kelewat. Kita nanti ngisi refleksi aja sebelum praktek. Refleksinya ada di LMS. Cek LMS dulu ya. Oke, aku juga mau buka. Sepertinya nanti ada praktek lagi kayaknya ya.
untuk yang di grup besar di sini aku lihat penilaiannya ada apa namanya? Ada penilaian juga. Bentar ya. Kita mau bahas tirtanya nggak nih Bu Risma di sini nih? Untuk yang ke topik yang kedua. Boleh. Topik yang kedua. Tujuan awal kita udah ada ya tadi ya. Sudah, tujuannya sudah ada. Lalu tujuan pembicaraan gitu maksudnya ya. Tujuan permasalahannya ya. Terus identifikasi ya. Identifikasinya sudah ada. Identifikasi. Oke, udah ada. Terus jadi sebenarnya permasalahannya apa gitu ya? Ya, permasalahannya pun sudah ada kan tadi. Terus identifikasi. Terus rencana aksi sama rencana aksi itu udah ada di topik 2. Cuma tadi itu Bu Risma apa? Apa tuh namanya? Kalau aku nggak lupa, ada menyampaikan pendapat. Ya. Oh gitu ya. Di bagian mana ya? Aku tadi lupa tuh. Di bagian aku tadi juga di topik 1 ada nggak yang menyampaikan pendapat ya? Kayaknya topik 1 nggak ada. Ada ya. Kalau menurut panduan sih sebaiknya dihindari gitu. Oh gitu ya. Jadi di mana? Oh bukan, itu bukan pendapat. Maksud tadi saya mau ngomong saya sependapat. Oh iya. Iya mungkin jadi pendapat saya. Harusnya saya sependapat. Gitu. Sependapat. Oh iya, berarti maksudnya ke situ. Berarti udah oke. Yang yang identifikasi, yang rencana aksi juga udah oke. Kalau menurut kita ya. Iya sih. Sebenarnya memang coach dan coach seperti ini sangat penting ini sebenarnya untuk menggali ya. Kita di sekolah kan kadang permasalahan itu bukan hanya antara guru dan murid gitu kan. Antara guru dan guru juga sebenarnya rekan-rekan gitu juga punya permasalahan ya kita ya. Iya. Jangankan itu, dan terus sebenarnya kita sama anak di rumah pun ada apalagi sama mereka ini masa-masa remaja gitu ya. Masa-masa remaja mau mereka perlu kayak kebebasan itu sebenarnya antara coach dan coach ini supaya bisa dia mau bercerita permasalahan yang dihadapi gitu kan. Mungkin terkadang takutnya kita anak-anak ini suka jadi dihadapi sendiri tanpa solusinya bagaimana tanpa mau berbagi cerita dengan orang lain. Jadi dia ngerasa semua beban ada di semua di pundaknya dia di ini. Jadi setelah saya belajar materi modul 2.3 ini saya sangat senang deh Bu Emi. Karena tadi saya bilang kebetulan saya punya anak remaja gitu ya, yang satu kelas 2 SMA mau selesai, lalu yang satu sudah semester 6. Ya itu jadi yang mau cari ceritanya izin maaf kata nih ya, dalam tanda kutip mungkin kita lari sambil kita sharing-sharing. Yang pengen coba punya pacar gitu kan. Jadi mereka curhat, tapi kan kadang suka ada masalah juga bagaimana ininya ya. Ya ini pasti materi ini sangat cocok gitu loh.
Tapi yang saya suka dari teknik coaching nih, dulu itu saya pikir teknik ini tuh, ya kita benar-benar posisi kita sebagai orang yang lebih tua atau sebagai orang yang lebih tahu gitu ya. Tapi ternyata kalau teknik coaching tuh kita ya hanya menggali tanpa kita menggurui istilahnya gitu ya. Tanpa menggurui, tanpa kita memberi penilaian, menjudge gitu. Jadi yang bercerita ke kita tuh benar-benar ngerasa didengerin. Tanpa ada tekanan atau ngerasa saya wah nih yang dengerin saya posisinya jauh lebih baik dari saya. Nggak begitu ya ternyata ya. Ini bagus banget nih ngajarin kita untuk jadi pendengar yang baik, bukan jadi pemberi solusi untuk semua permasalahan yang dihadapi orang gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini istilahnya kita nggak sok pinter gitu loh. Nah, itu jadi mentang-mentang kita tahu, jadi kita langsung langsung begitu, enggak. Iya itu bagusnya gitu. Ini sih yang saya. Tapi dulu Bu Emi, yang saya tahu dulu kata-kata coach ini sering dipakai di atlet-atlet, ya kan? Yang saya paham dulunya. Nah, iya. Mereka memanggil pelatihnya itu dengan sebutan coach, gitu kan? Makanya saya pikir coach itu ya kayak gitu ya. Kayak begitu kan, yang melatih nih. Ternyata di dalam dunia pendidikan pun coach itu gitu. Ada. Makanya saya bilang saya sungguh sangat beruntung bisa menjadi bagian daripada JGP pada angkatan 7 ini. Banyak materi yang saya dapat gitu kan, salah satunya materi coach dan coaching ini ya. Kalau yang kemarin-kemarin ada restitusi, ada bakja gitu kan. Jadi makin kesini makin greget, makin ya, saya pernah menulis di refleksi saya itu kayaknya gini, bahwa kita itu sama seperti gelas kosong pada waktu mengikuti CGP ini pada awalnya, lalu diisi. Ya, mudah-mudahan saya berusaha untuk bisa membagi juga sama teman-teman di sekolah, selain mereka. Oke. Siap Pak Heri, terima kasih. Terima kasih, ayo Bu Emi. Siap ya Bu Risma ya. Siap. Bu Risma. Oke, kita langsung keluar dulu ya. Oke ya.